Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan. Ia adalah alamah min alamatil iman, tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan al-yaqin fil qalb wal nitqu bil lisan wal a'mal bil janan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya, khususnya pada Jumat Mubarak hari ini diberikan kita hidayah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ausini wa iyyakum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat takwa yang bermakna mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-13 dari bulan Januari 2023. Akan tetapi begitu banyak isu, banyak prediksi, banyak ancaman-ancaman yang mengganggu, yang menjadikan umat Islam, masyarakat merasa kesusahan. Isu terkait dengan resesi, semisal inflasi, di mana kenaikan harga secara terus-menerus, kemudian juga ancaman adanya resesi global yang akan berdampak kepada perekonomian masyarakat termasuk di Indonesia. Demikian juga isu keamanan, perpecahan, isu-isu terorisme, fundamentalisme, dan lain sebagainya masih mengancam pada umat Islam.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bangsa Indonesia memasuki 2023-2024 akan dihadapkan kepada gesekan-gesekan politik yang membawa kepada perpecahan anak bangsa. Maka hadirin yang berbahagia, bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang muslim untuk meyakini, kemudian mengamalkan dan menyampaikan ke masyarakat ya isu dan juga jawaban solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Begitu banyak masyarakat ditakut-takuti dengan resesi. Padahal hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizqaha. Dan tidaklah binatang melata yang ada di muka bumi ini kecuali sudah ditetapkan rizkinya. Merujuk pada ayat ini kita diingatkan dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dikatakan wa yursilu malak fayanfuhu ilaihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Inna ahadukum fi batni ummihi arba'ina lailan. Dikatakan bahwasanya seluruh manusia itu ketika berada di rahim ibunya, maka di hari-hari tertentu atau pada fase tertentu diutus kepadanya malaikat. Kemudian apa? Fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan padanya itu ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, ditetapkan 4 hal, bikatbi rizkihi, ditentukan rizkinya, amalnya, kebaikannya, kebahagiaannya atau kecelakaannya. Maka hadirin yang berbahagia, kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan bahkan sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sehingga kemudian ketika terjadi resesi ekonomi, terjadi inflasi, kenaikan harga secara terus-menerus, usaha kita adalah ikhtiar yang didasari dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan rizkinya. Ikhtiar kemudian tawakal. Lau tawakkalu kama tawakkalu tayr. Seandainya manusia itu berikhtiar, berusaha, kemudian bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan diberikan rizki yang melimpah sebagaimana rizki pada seekor burung yang dia mencari makan di pagi hari dan kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Hadirin yang berbahagia, jamaah Jumat rahimakumullah, maka kemudian isu resesi, isu inflasi ini semestinya meningkatkan derajat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Allah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, isu kedua terkait dengan keamanan, baik itu nasional ataupun internasional. Kita masih selalu ditakut-takuti, bahkan stigma yang ada di masyarakat bahwasanya ketika seseorang itu belajar agama lebih mendalam akan menjadi terorisme, fundamentalisme, radikalisme. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Demikian juga dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kecuali menjadi rahmat untuk semesta. Tidak ada yang namanya Islam itu membawa kepada kerusakan, ancaman teror, ya kekerasan dan lain sebagainya. Maka tugas kita bersama sebagai seorang muslim dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka hadirin yang berbahagia,
dua isu ini menjadi bekalan untuk kita bagaimana menghadapi masa-masa ke depan, 2 tahun ke depan yang mungkin penuh dengan resesi, penuh dengan ancaman. Tapi kita yakin, kita sebagai seorang muslim, kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, isu yang ketiga yang akan menjadi ancaman bagi umat Islam khususnya yang ada di Indonesia adalah gesekan-gesekan politik menjelang 2024. Kita yakin salah satu dari kaidah dikatakan tasarruful imam ala ra'iyatin manutun bil maslahah. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemimpin, oleh imam itu mesti manut, mengikuti kepada kemaslahatan. Maka ketika nanti menjelang 2024, bahkan sekarang ini sudah terasa ya, umat Islam hendaklah bijak. Kenapa? Karena umat Islam itu adalah umat yang membawa kepada apa? Kepada kedamaian, yang membawa kepada kemaslahatan. Kita tidak perlu lagi dipecah belah dengan isu-isu, dengan berita-berita hoax yang akan justru mendiskreditkan Islam itu sendiri. Kita yakin bersama hadirin berbahagia bahwasanya Islam itu adalah apa? Ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia, Islam itu tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Sehingga untuk menghadapi berbagai gesekan yang mungkin terjadi, maka kita awali dengan apa? Dengan keyakinan kita bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah main goals dari kehidupan seorang muslim. Tetapi kemudian dilanjutkan lagi dengan bagaimana seorang muslim itu harus belajar tentang dinnya, tentang agamanya, tentang kepercayaannya dalam berbagai aspeknya, dalam berbagai sendinya. Islam itu adalah syamil, kamil, sempurna, membahas semua hal dari seseorang itu bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur, membahas tentang ibadah, muamalah, siasa, iktisadiyah, semuanya dibahas. Dan tugas kita adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar, dan belajar. Dengan belajar din, agama ini, kita akan bisa bersikap wisdom. Kita akan bersikap lebih bijak dalam menghadapi berbagai persoalan. Oh, ini adalah isu, ini adalah berita yang hoax, maka muncul ayat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha, atau dikatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau kita menerima satu berita yang ternyata berasal dari orang yang fasik, maka periksa dulu, cek, recheck, triple check, tabayyun, benar atau tidak, menyikapinya sesuai dengan apa? Sesuai dengan timbangan minal Quran wa sunnah wa aqwalul a'immah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayahnya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyelamatkan umat Islam dari segala bentuk kerusakan, segala bentuk kemungkaran, segala bentuk hal-hal yang membawa kepada derajat, yang membawa kepada kesalahpahaman, stigma negatif pada diri umat Islam. Karena umat Islam adalah umat yang keramat, umat yang akan menjadi
menjadikan saksi bagi umat-umat yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, akhirnya kita menyiapkan diri kita dengan keimanan, dengan ketakwaan, kemudian dengan ilmu, kemudian ikhtiar dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di akhir khutbah mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada umat Islam, kepada negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika minal ghazan, Allahumma inna na'udzubika minal ghazan ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kehidupan yang baik di akhirat sana, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari adab neraka jahannam, inna adzabaka kana gharama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Awsini wa iyyakum bittaqwallah, walhamdulillahi rabbil alamin.